Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan tema keamanan cloud dan privasi data di era digital. Dengan tim kami atas nama Dwi Nur Faiza dengan NIM 2205101046. Rafelia Melinda dengan NIM 2205101050. Saya Zainal Arifin dengan NIM 2205101059. Baik, lanjut aja ke materinya. Yang pertama ada keamanan cloud dan data privasi. Keamanan cloud merupakan upaya untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur yang berjalan di lingkungan cloud menggunakan teknologi, kebijakan, dan kontrol keamanan. Untuk privasi data tersebut, perlindungan terhadap data pribadi agar tidak disalahgunakan, mengatur bagaimana data dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan sesuai regulasi seperti GDPR dan UU PDP Indonesia. Inti dari keamanan cloud yang berfungsi melindungi sistem dan data di cloud dari ancaman teknis. Untuk privasi data, berfungsi melindungi hak dan informasi pribadi pengguna dari penyalahgunaan. Selanjutnya, pengantar cloud computing dan urgensi keamanan. Computing awan atau cloud computing memungkinkan akses dan pengelolaan data atau aplikasi melalui internet tanpa perlu infrastruktur lokal. Teknologi ini menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya, serta akses global kapan saja dan di mana saja. Dari pemanfaatan cloud semakin meluas sebagai fondasi transformasi digital. Namun data penting yang tersimpan di cloud berarti keamanan harus menjadi prioritas utama. Penyedia cloud umumnya menerapkan fitur keamanan berlapis seperti enkripsi dan backup otomatis untuk menjaga integritas dan ketersediaan data. Dari analisis tantangan keamanan cloud, ada kebocoran data atau data leakage, kelalaian konfigurasi atau celah keamanan pada layanan cloud, misal buket AWS S3 yang tidak terlindungi, dapat mengekspos data sensitif secara publik. Yang kedua ada akses yang tidak sah atau legalitas. Penyerang dapat memanfaatkan kredensial atau celah API untuk masuk ke sistem cloud tanpa izin. Misal kasus Capital One 2009 yang melibatkan mantan karyawan AWS yang mengeksploitasi kesalahan konfigurasi hingga 100 juta data pelanggan bocor. Yang ketiga, ada serangan insider. Ancaman dari orang dalam, misal karyawan ataupun mitra, dapat berdampak yang lebih besar. Contoh di atas menunjukkan bahwa akses internal yang tidak diawasi dapat dieksploitasi untuk mencuri data. Kebocoran data atau data leakage, kelalaian konfigurasi atau celah keamanan pada layanan cloud, misal buket AWS yang tidak terlindungi, dapat mengekspos data sensitif secara publik. Yang selanjutnya, enkripsi cloud. Enkripsi proses mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang sah. Ini adalah salah satu best practice utama untuk melindungi data dari akses ilegal dan kebocoran data. Adapun jenis-jenis enkripsi cloud, yang pertama ada enkripsi data at rest, melindungi data yang disimpan, misal database storage cloud. Yang kedua ada enkripsi data in transit, yang berfungsi melindungi data yang sedang ditransfer antara pengguna dan cloud atau antar pelayanan cloud. Yang ketiga ada end-to-end encryption, data enkripsi sejak dari sumber dan hanya terdeskripsi di tujuan akhir sehingga menjaga data tetap aman sepanjang alurnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada strategi keamanan. Yang pertama ada enskripsi data, yang dimana ini diterapkan enskripsi menyeluruh pada data saat disimpan, atau at rest maupun saat ditransmisikan in transit. Layanan cloud populer seperti AWS menyediakan fitur enskripsi standar sehingga hanya pemilik data yang dapat memegang kunci enskripsi. Selanjutnya ada identity dan juga akses manajemen atau biasa disingkat dengan IAM. Digunakan sistem IAM untuk memastikan hanya pengguna teritorisasi yang dapat mengakses sumber daya cloud. IAM menambah lapisan keamanan ekstra yang mengontrol siapa yang dapat mengakses data dan apa yang boleh mereka lakukan. Backup dan disaster recovery ini dilakukan pencadangan atau backup data dan sistem secara rutin di lokasi terpisah. Rencana pemulihan bencana atau disaster recovery ini memastikan layanan tetap berjalan meski terjadi insiden besar. Selanjutnya ada strategi keamanan. Yang pertama ada monitoring dan juga logging. Ini biasanya dipasang pemantauan misalnya seperti SCM, CloudTrail, CloudWatch, ini untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Analisis log dan audit rutin membantu mengidentifikasi serta merespon ancaman dengan cepat. Selanjutnya ada model tanggung jawab bersama, yang ini tentu dipahami bahwa keamanan di cloud dibagi antara penyedia dan juga pelanggan. AWS menjelaskan bahwa keamanan dan kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama antara AWS dan juga pelanggan. Selanjutnya ada juga regulasi dan kebijakan privasi data. GDPR pada Uni Eropa terjadi regulasi UA ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 2018 dan dianggap sebagai standar perlindungan data paling ketat di dunia. GDPR ini bersifat ekstrateritorial yang artinya organisasi global yang menargetkan pengguna di UA wajib mematuhinya dengan denda pelanggaran hingga 4% dari pendapatan tahunan global. Yang kedua, ada UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia terletak pada UU nomor 27 tahun 2022 ini berlaku mulai 17 Oktober 2022, mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pemrosesan data pribadi oleh entitas publik maupun swasta. Undang-undang ini tentu mewajibkan organisasi melindungi data dengan langkah seperti enskripsi dan pengaturan akses yang ketat. Yang terakhir, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Indonesia di UU nomor 27 tahun 2022, berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2022. Hal ini tentu mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pemrosesan data pribadi oleh entitas publik maupun swasta. Undang-undang ini mewajibkan organisasi melindungi data dengan langkah seperti enskripsi dan pengaturan akses yang ketat. Selanjutnya ada studi kasus kebocoran data cloud. Capital One pada tahun 2019 AWS terdapat seorang mantan karyawan AWS mengeksploitasi kesalahan konfigurasi bucket S3 sehingga data pribadi lebih dari 100 juta pelanggan bocor. Hal ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya audit dan manajemen akses yang ketat. Selanjutnya ada Oracle Cloud. Ini terjadi pada tahun 2025, yang dimana layanan Oracle Cloud ini classic yang sudah tidak terpakai atau diretas, sehingga menyebabkan bocornya jutaan data pengguna termasuk informasi pribadi dan juga kredensial. Kasus ini memperingatkan bahwa sistem lama harus diperkuat keamanannya. Kasus lainnya terdapat masih banyak lagi seperti kebocoran Dropbox, Uber, atau Facebook. Tentu hal ini menunjukkan bahwa penyimpanan cloud publik rawan kesalahan konfigurasi dan serangan API. Semua ini menugaskan urgensi perlindungan ekstra pada infrastruktur cloud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zainal Arifin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tips implementasi keamanan cloud. Baik, di sini saya akan menjelaskan tips implementasi keamanan cloud untuk organisasi. Yang pertama, enkripsi dan MFA, yaitu selalu enkripsi data di cloud dan terapkan multi-factor authentication atau MFA untuk akun penting. Dengan demikian, data terlindungi meski kredensial dicuri. Selanjutnya,
Pemantauan aktif. Gunakan alat pemantauan seperti SIEM, IDS atau IPS, layanan manajer security, digunakan untuk mendeteksi penyusupan lebih awal, analisis log secara rutin, dan segera tanggapi insiden keamanan. Next, tips implementasi selanjutnya yaitu audit dan patch rutin, yaitu lakukan audit keamanan berkala pada konfigurasi layanan cloud dan terapkan pembaruan atau penelusuran sistem secara konsisten. Langkah ini mencegah eksploitasi celah lama dan menjaga integritas sistem. Yang selanjutnya, backup data, yaitu buat rencana pemulihan dengan mencadangkan data secara berkala dan menguji proses restore. Langkah ini penting untuk memulihkan layanan setelah insiden atau serangan ransomware. Next, tips implementasi selanjutnya yaitu pendidikan dan kebijakan, yaitu dengan melatih personel tentang praktek keamanan cloud dan buat kebijakan penggunaan data yang jelas. Kepatuhan terhadap kebijakan internal dan regulasi eksternal harus diawasi dengan ketat. Selanjutnya, kepatuhan hukum. Pastikan aktivitas cloud sesuai dengan regulasi, yaitu regulasi GDPR, Undang-Undang PDB, dan sebagainya. Dengan menyiapkan dokumentasi dan perjanjian perlindungan data atau data processing agreement jika diperlukan. Next, selanjutnya kesimpulan. Keamanan cloud dan privasi data di era digital merupakan hal yang sangat penting seiring meningkatnya penggunaan layanan berbasis internet untuk penyimpanan dan pengelolaan data. Perlindungan data harus dilakukan secara menyeluruh agar informasi pribadi maupun organisasi tidak disalahgunakan untuk pihak yang tidak bertanggung jawab. Ancaman cyber yang semakin kompleks menuntut penerapan sistem keamanan yang kuat, seperti enkripsi, kontrol akses, dan kebijakan keamanan yang jelas. Baik, saya Baik, kembalikan ke Mbak Dwi Nurfaiza. baik. Terima kasih atas presentasi dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini dilanjutkan dengan praktek. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tentang keamanan data cloud dan juga data privasi di era digital. Di sini saya membuat satu file sebagai file dummy yang nantinya akan kita buat bahan uji coba. Ini yang pertama kita akan mempraktekkan keamanan data cloud ya di Google Drive. Kita langsung saja buka Google Drive, lalu kita upload file dummy yang kita buat tadi. Lalu kita lihat ada bagian ini. Ini kita bawaannya dibatasi. Coba kan kita namanya juga nanti manusia mesti kan ada kesalahan. Semisal kita membuat kesalahan, data kita itu kita simpan, lupa kita simpan dengan pengaturan seperti ini. Coba nanti kita lihat apakah itu nanti datanya tertutup atau bisa dilihat oleh orang lain. Lalu coba kita salin linknya. Kita buka di OS lain. Coba kita buka di Linux. Coba kita salin file tadi tanpa kita login di akun Google Drive. Apakah bisa? Nah, dan ternyata kita bisa membuka. Dan ini pun kita tanpa login. Berarti ini termasuk dengan
Ini termasuk dengan kebocoran data. Nah, itu karena human error yang kita sendiri buat kesalahan tersebut. Lalu kita untuk memperbaikinya, ya kita harus cek lagi. Ini kita buat menjadi dibatasi. Nah, lalu apakah nanti bisa membuat data kita yang di cloud, yaitu di drive itu menjadi aman? Coba kita cek lagi. Ini kita refresh. Kita sudah tidak bisa membuka file yang salinan share link tadi. Ini menunjukkan bahwa kita sudah membuktikan kalau kita dibatasi di pengaturan drive-nya, orang lain tidak bisa membuka tersebut. Baik, kita lanjutkan langkah selanjutnya untuk lebih mengamankan data kita yang kita upload di cloud atau di Google Drive. Di sini kita ekstrak dulu, yaitu kita bisa menggunakan RAR ataupun shift, lalu kita pilih log archive, lalu kita set passwordnya, lalu kita encrypt file-nya, lalu kita oke. Nah, kita sudah membuat data kelompok yang kita kompres menjadi RAR. Coba kita buka. Nah, ini di sini kita harus, kalau kita membukanya, kita harus menggunakan password yang kita buat tadi. Yang mempunyai password hanya orang yang mempunyai wewenang atau orang yang membuat. Coba kita buka. Nah, ini kalau kita passwordnya salah. Coba kita ulang lagi. Nah, ini kalau filenya kita terbuka. Coba ini kita upload lagi ke Drive, file yang sudah kita kompres dengan format RAR. Nah, di sini kita sudah mengupload file dengan format RAR. Nah, kita coba apabila kita ini kesalahan ini jadi orang lain bisa melihat ataupun bisa mengedit, coba kita buat melihat saja. Save. Lalu kita salin linknya, kita buka dengan OS lain, kita cek ya. Di sini kita tidak mempunyai item, meskipun itu kelihatan, tapi kita kan tadi di enskripsi. Nah, itu membuktikan bahwa file kita itu pun tidak bisa dilihat. Meskipun coba kita download, nah ini forward. Dan lalu kita buka. Nah, kita tidak mempunyai akses untuk passwordnya, jadi kita tidak bisa membuka. Itu membuktikan untuk yang sudah dikompres dan juga dienkripsi itu lebih aman lagi. Tapi lebih aman lagi kalau kita dienkripsi buat RAR yang memiliki password, lalu kita juga jangan sampai ini dibatasi. Jangan dibuat siapa saja yang memiliki link. Jadi kita lebih memprotek lagi untuk file-file yang penting sekiranya
Yaitu yang penting buat kita, file pribadi kita. Jadi begitu untuk keamanan data di cloud dan data privasi kita, kita harus bisa membuatnya itu aman. Ini jangan lupa ini dibatasi. Kalau itu file pribadi, ini dibatasi. Kalau file yang mungkin boleh orang melihat, boleh saja untuk kita share. Tapi kalau file pribadi, kita harus mengingat-ingat supaya tidak lupa, kita ini dibatasi saja supaya aman data kita. Terima kasih.